Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cinta Ayu Dewi Alawiyah, NIM 201 101 030015. Saya akan menerangkan materi tentang budaya organisasi. Itu ada pengertian, peranan, serta membina dan membangun budaya organisasi. Jadi, yang pertama ada pengertian dari budaya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai buah atau hasil pikiran atau akal budi. Dan juga ada menurut Pasudi Suparlan mendefinisikan budaya sebagai seperangkat kemampuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk biososial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan dalam mewujudkan perilaku. Dan ada juga yang mengartikan budaya dari suku katanya, yaitu budaya berasal dari kata budi dan daya atau daya. Dari sebuah budi, kata budaya digunakan sebagai singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama, yaitu segala upaya yang ditanamkan kepada individu oleh individu lain, yaitu berupa budi atau nilai-nilai tertentu. Yang nantinya yang selanjutnya yang bisa menjadi habit atau kebiasaan yang tercermin pada tingkah lakunya sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan dengan sadar yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Tujuan bersama itu dikoordinasikan dan dirancang sedemikian rupa untuk nantinya dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan budaya organisasi itu sendiri menurut Edi Sutrisno adalah sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Ada juga menurut Robin and Judge menegaskan budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang diselenggarakan oleh anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Perbedaan organisasi tersebut yang membuat ciri khas yang ada dan menjadi prioritas yang hendak diunggulkan di organisasi tertentu tersebut. Contohnya, ciri khas tersebut seperti membuat brand tersendiri bagi organisasinya sebagai identitas sebagai pengenal bagi organisasi lainnya. Lalu ada peran budaya organisasi. Peran organisasi dalam budaya pendidikan akan melahirkan suatu birokrasi kinerja dalam pengaplikasiannya. Dan menurut Kotter dan Hesketh yang dikutip oleh Masana Sembiring mengemukakan bahwa hubungan antara budaya birokrasi dan kinerja terletak dalam ukuran dalam budaya birokrasi yang kuat dan budaya birokrasi yang adaptif. Hubungan antara budaya birokrasi kuat dan adaptif dengan kinerja ada 3 kategori, yaitu dan berkaitan dengan budaya yang kuat berpengaruh terhadap kinerja yang unggul. Kekuatan budaya itu berhubungan dengan kinerja meliputi 3 gagasan, yakni adalah ada penyatuan tujuan, menciptakan suatu tingkatan motivasi yang luar biasa, mempunyai nilai dan perilaku yang dianut bersama, dan ada rasa aman, rasa komitmen dan loyal.
juga membuat pekerjaan secara intrinsik dihargai, yakni melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan mengakui berperan serta. Ketiga, ada membantu kinerja karena memberikan struktur dan kontrol yang dibutuhkan tanpa berdasar pada birokrasi formal. Selanjutnya ada membangun dan membina budaya pendidikan dalam organisasi. Sekolah menjadi salah satu institusi pendidikan formal, menjadi salah satu saluran atau media dari proses pembudayaan. Maka dalam membangun dan membina budaya pendidikan dalam skala kecil berada pada institusi sekolah. Dalam membangun budaya dan membina budaya pendidikan itu sendiri tentunya ada dimensi yang harus dicapai. Dan dimensi inilah yang akan menjadikan acuan dalam pembentukan kompetensi setiap anggota yang ada di dalamnya. Menurut Daud Yusuf yang dikutip oleh Zulfikri Anas, memandang pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup. Maka perlu adanya pendidikan yang dibangun dan dibina guna perencanaan di masa depan. Ada hal-hal yang perlu dibangun dan dibina dalam budaya pendidikan pada dimensi budaya organisasi menurut Robin yang dikutip oleh 3 di antaranya, yaitu ada inisiatif individu. Itu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan organisasi tersebut. Yang kedua, ada jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Ini sehingga para pegawai dapat memahaminya dan segala kegiatan yang dilakukan para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi dan misi. Yang ketiga, integrasi, yaitu sejauh mana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi. Yang keempat, dukungan manajemen, yaitu sejauh mana para pemimpin organisasi dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap pegawai. Dukungan tersebut dapat berupa seperti adanya upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti mengadakan pelatihan. Kelima, kontrol, yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap para pegawai dengan menggunakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran organisasi. Keenam, sistem imbalan, yaitu sistem imbalan dan pola komunikasi. Sistem imbalan yaitu sejauh mana alokasi imbalan seperti kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan sebaliknya, didasarkan atas senioritas atau sikap pilih kasih dan sebagainya. Pola komunikasi yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi yang dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal dapat berjalan baik. Dan selanjutnya ada kajian tentang budaya organisasi. Yang pertama, yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 71 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiaplah kamu dan majulah secara berkelompok atau majulah bersama-sama. Lalu ada di dalam surat As-Saffat ayat 1 artinya, demi yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Dan juga ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.